mudik dan booster. Waduh. Fortnite lah babaji. Gila. Ada apa nih? Kenapa dengan mudik? Kenapa dengan booster? Ada apa nih? Jadi pemerintah telah ngasih liket peraturan itu. Kalau misalkan mudik tahun 2022 ini, kita setiap pemudik itu diwajibkan untuk booster dari Jakarta ke tempat-tempat Iya. kampung-kampung lain, ataupun sebaliknya perjalanan antar kota antar provinsi itu harus booster 3. Iya. Booster. Tapi kayak sebelum jauh ke sana, berhubung ini adalah konten pertama kita. Ada baiknya kayak kita menyapa penonton dulu. Sabi. Anjay. Selamat datang di podcast kami, Fortnite Podcast. Dimana nih konten pertama kita, yang mungkin nanti di channel kita kontennya nggak cuma ini doang, banyak mungkin ya. Tungguin aja nanti. Dan di podcast pertama kita ini pembahasannya itu mudik dan booster. Mudik dan booster. Gokil. Ya, kita akan ngebahas tema-tema yang mungkin lagi naik lah di kalangan-kalangan, atau mungkin bagi orang-orang tuh mungkin resah dan bisa dihubungin. Ya. Tapi buat di tahun ini itu kayak beda dengan tahun-tahun lalu. Oh, beda. Mudiknya beda. Kalau tahun lalu kayaknya banyak ada penyekatan di jalan gitu. Oh sih. iya. Pembatasan nggak boleh. Yang katanya dulu lagi mudik udah jalan dari Jakarta sampai Brebes puter balik. Aduh. Sampai Brebes puter balik anjir. Sedih gitu, terlalu jauh. Kasihan. Kasihan. Tahun ini enggak. Oh, tahun ini enggak. Karena pas sebelum lu berangkat mudik itu harus vaksin booster dulu. Oh, vaksin booster. Atau kalau misalkan lu belum vaksin booster, lu harus punya PCR atau antigen dulu. Oh, berarti keramaian itu udah boleh, tapi syaratnya harus vaksin makmur. Salah satu vaksin booster. Iya, betul. Tapi kalau kita perhatiin ya, peraturan ini sebenarnya bagus. Jadi mungkin nanti di lain waktu setelah Lebaran tidak ada meledak lagi naik angka Covid kan. Iya, benar. Jadi nanti mungkin pemerintah bikin kebijakan yang mana setiap pemudik itu auto sudah di booster. Oh iya. Dari berbagai banyak kendaraan ya, dari bis antar kota, kereta, pesawat. Nah, cuman yang unik nih, kenapa? kalau misalkan kendaraan pribadi gimana cara tahunya? Waduh, iya juga ya. Kalau kereta di stasiun dong. Kereta di stasiun di trace, Mas udah ini belum? Nah, pas mau beli tiket. Sabi. Udah. Oh ya udah, aman. Belum, vaksin dulu kalau enggak di bandara bisa. Iya, bandara juga kan. Terminal bisa. Tapi terminal nih aneh nih. Terminal beda nih kayaknya. Beda. Tahun lalu bokap gue ke kampung Solo. Dari Jakarta naik bis, cuma nggak ada tes antigen. Padahal kereta tahun lalu ada. Pesawat juga. Tapi bis enggak. Mau atau kenapa ya? Apa emang karena bis lewat agen-agen yang ini jadi susah nge-trace? Gua nggak tahu. Tapi emang kayak terminal tuh siapa aja orang santuy ya, masuk keluar. Kalau ke terminal ya, tapi kayak kalau masuk ke tempat ruang tunggu itu kayak bayar gope gitu sih. Waktu terakhir kali gue ini ya masuk ke tempat ruang tunggunya. Iya, bayar. Kan kalau mau beli tiket kan ada loketnya kan. Itu tempat untuk ke loket itu yang ada atapnya tuh kalau terminal rambutan. Itu ke situ tuh bayar, tapi kalau lu keliling-keliling di situ naik sepeda, selo bebas. Random. Gue naik motor masuk ke situ selo kan bebas ya. Balik lagi ke kalau kendaraan pribadi. Misalkan bener. kampung di Garut deket nih, Tasik gitu kan. Karena banyak yang motoran 6 jam. Bogor. Bogor kan udah luar kota, luar provinsi Jakarta juga kan. Naik motor ramean kan. Gimana cara tahu kalau dia udah booster 3? Iya anjir. Atau gimana caranya petugas tahu bahwa mereka sebelumnya udah antigen juga? Oh iya, gimana? Masa di pinggir jalan dicekin antigen belum? Ya jalan. Antigen belum? Lewat. Kayak ditilang. Iya. Kayak masuk antigen. Antigen. Ngangguk kayak. Jadi ngeceknya sekarang bukan Mas Jamnya bawa? Enggak. STNK ada? Enggak. Surat vaksin ada? Udah. Lewat. 3. Udah 3. Aman, udah 3. Tapi apakah jangan-jangan pemerintah nanti nextnya itu kayak dia bikin pos-pos. Jadi kayak waktu itu inget nggak yang di depan Raya Bogor di Pasoni kan ada pos-pos tuh. Walaupun banyak yang nggak guna, semuanya gini-gini doang. Diberhentiin mungkin ada banyak lajur gitu, lajur kiri buat motor berhenti kan. Apa cuk? Gempa? Oh, enggak. Halo,
Selamat siang Pak, iya boleh lihat surat vaksinnya dan keterangan PCR antigen? Oh. Oh iya Pak, belum. Oh Bapak belum vaksin, silakan vaksin di sini. Nah, mungkin kayak gitu. Divaksin Vaksin di di jalan. tempat. Anjir, divaksin di jalan. Tapi kalau misalkan kita perhatiin, kayak peraturan yang udah diemban, itu biasanya di lapangannya itu biasanya nanti beda-beda tuh. Nggak fair, Oh iya, nggak benar. fair tuh. Bisa jadi beda-beda. Bisa jadi. Bisa jadi, nggak suzon dong. Tapi harusnya enggak dong. Harusnya enggak. merata dong harusnya. Iya, aturan dibuat. Masa yang petugas-petugasnya beda ngejalaninnya Beda. kan aneh juga. Harusnya Heeh. fair. Misalkan peraturannya kalau misalkan lewat tol Cipali di setiap kilometer berapa? Cipali mana? Cipali, pokoknya kalau mau ke Gua tahu Jogja, Cipali. palingnya paling mana? Gue Cipali pokoknya tahu. Cikampek, Terakhir Cikampek kali, kali ya? Cikampek terakhir kali ya? kali gue lihat Cipali tuh banyak debu lah. Ini ya masih dalam pembangunan gitu lah, masih banyak Heeh. kotor. Udah jadi Mungkin peraturannya kalau misalkan ada tol jalur panjang yang mana itu buat perjalanan antar kota itu kayak mungkin ada pos. Misalkan di kilometer bla 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 ada pos pemeriksaan mengenai pemudik yang pemudik yang kalau misalkan perjalanan jauh itu udah booster apa belum dicek di stop. Oh iya. Atau enggak, tapi nah ini kalau misalkan mobil pasti lewat tol. Mobil Motor. pasti lewat tol. Motor gimana cara ceknya? Enggak tahu, Bro. Apalagi kalau lihat ganggang senggol kan. Waduh, anjir lewat jalan alternatif ya, buat alternatif lagi Iya, gitu. infonya gimana? Infonya. Ya, misalkan dari sini ke Bogor lah. Kalau dari Bogor bisa kita track karena lewat dari Bogor. Tapi kalau misalkan gue ke Iya, Garut, iya, Tasik, gue kan udah tahu jalannya itu. Itu pos-posnya bakal gimana? Gimana cara tahu kita pemotor itu udah di booster apa belum? Setiap orang juga pasti udah punya jalannya sendiri. Dia gue udah tahu jalannya nih, lewat sini nih. Lewat ini lebih cepet, Iya. nggak rame, nggak ada petugas, nggak ada polisi mungkin nih. Mungkin iya. Jadi nggak usah Gang pakai senggol helm udah segala tahu. macem, nggak tahu. Oh, tapi siapa tahu gini, Chan, Bapak udah booster, ada suratnya. Oh. Tempel stiker helm. Tempel tak. Jadi bukti. Jadi sampai sana dicek udah lewat Mas. Oh, ada Mas. Iya. Vaksin. Itu lucu anjing. Itu lucu coba lucu. Tapi justru itu malah menurut gue kan nggak kekontrol. Karena gimana cara kita nentuin posnya sendiri deh? Gimana cara nentuin posnya? Kayak misalkan titik-titiknya loh. titik-titik spot-spotnya itu loh. Motor kan belibet. Terus juga gimana cara misalkan petugas itu bisa tahu kalau dia mau mudik? Iya bener, siapa tahu Gimana? berangkat kerja. Nah, siapa tahu. Berangkat Aku kerja. misalkan ngeliat tuh dari jauh di screening kan lewat. Wah, ini bawa kardus, Kardus, kompuan, botas, mudik. botas tenteng. Siapa tahu diusir dari kosan kan. Gue nggak tahu juga mau pindah kan. Iya, gimana cara Pulang. tahunya? Susah deh. Lagi juga kalau menurut gua banyak kok yang masyarakat Indonesia tuh yang mudik pakai motor. Apalagi nih yang kalau misalkan dia kadang mudiknya tuh nyebrang pulau. Jadi dia ke pelabuhan bawa motor. Oh iya. Motornya naik kapal ya. Iya, motor naik kapal. Bisa kalau kayak gitu mungkin di kapalnya. Di Bisa, kapalnya. kalau itu bisa. Tapi Jelas. nggak mungkin di kapalnya, di pelabuhannya. Iya. Karena kalau di kapal ternyata dia nggak booster, kalau nggak ada booster, masih diceburin. Oh, berarti gini ya. Berarti di perjalanan tuh petugas atau pemerintah nyediain vaksin booster apa Iya, gimana? jadi masih booster harusnya. Mungkin gitu ya. Di spot-spot strategis. Tapi nih, apa? misal Misal naik motor, Naik motor. Jakarta, kan lo mau ke Jogja, ke Jogja, lewat Pantura, Cirebon, segala macam. Indramayu. Iya. Vaksin Mas, belum Pak. Oh iya, belok dulu vaksin. Set, lemes. Nah itu. Di motor lemes gimana Itu. anjir? Enggak itu makanya. Kalau misalkan dia bawa motor, maaf ya Mas sudah booster belum? Oh, di puskesmas terdekat sini buat tidak booster nanti Bapak kalau udah selesai bawa sertifikat sini dekat itu. Slow, 1 kilometer slow. 2 kilometer slow. Apalagi muter kiri kanan sih? Kiri ya? Vaksin. Kiri. Kiri. Mana nih? Kanan tuh, kanan. Lupa. Kanan, gue ingat kanan. Kanan ya? Bodoh lah. Dari kilometer 2 meter sampai. Pas udah sampai Tegal kok. Hanya Tegal. Kok lemas. Sampai Tegal belok dulu, makan warteg. Nah, itu dia makanya kalau misalkan lemas, itu gimana cara nge-handle lah. Apalagi kalau misalkan dia kayak belum sarapan. Apalagi kalau jalannya pas lagi bulan Ramadan. Gimana? Ya tapi mungkin pemerintah udah punya cara sendiri sih. Punya nge-handle. Pemerintah dan petugas Covid, Satgas Covid ya, udah punya caranya sendiri. Tapi emang kayaknya motor doang ini susah, Pak. Yang motor tuh susah cara nge-tracknya. Bener-bener susah. Kendaraan pribadi sih ya. Kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Karena
kalau kendaraan pribadi, pemerintah bisa naruh pos-pos strategis kayak di tol, pintu tol, pelabuhan, dan lain-lain gitu. Kalau motor kan gagang senggol. Iya bener ya. Kalaupun mau ditaruh di spot-spot yang wah ini jalanan padat nih, jalan rame, yang ada malah macet kan. Iya, malah macet. Malah lama orang mudik ya. Malah lewat gagang senggol lagi enggak Iya, ketrek kan. ujung-ujungnya gagang senggol lagi. Tapi mungkin nggak kalau misalkan lagi abis divaksin ya, lemas, bikin kecelakaan. Wah. Ada kemungkinan sih. Ada kemungkinan ya. Iya, makanya kayak misalkan bahaya ya. Bahaya, lemes tangannya. Kayak kaku gitu. Lemes anjir. Lemes parah ya. Jatuh gitu. Nyetirnya. Gini nyetirnya, Cok. Sebelah gitu. Anjir. Kalau satu tangan doang. Tapi request mungkin, Pak yang kiri aja soalnya saya bawa motor. Tapi susah kalau efeknya, Pak. Kalau efeknya. Iya, efeknya. Pusing nggak sih? Pusing enggak ya? Tiap orang kayak beda-beda deh. Beda. Tiap orang beda-beda. Gue waktu itu pegal doang. Nah, kalau di booster bulan puasa, biasanya kan dikasih paracetamol kalau pusing. Puasa. Puasa ya, bener. Puasa lemes, di booster tambah lemes. Daya itu. Iya. Puasa. Yang jelek di berita, Cok. Pengendara lemes, kecelakaan beruntun, diakibatkan pemotor jatuh, nggak bisa ngegas. Karena lemes ya anjir. Udah belum makan, kasihan belum vaksin. Tapi semoga aja lah pemerintah punya solusi lah untuk terkait itulah. Semoga aja ya. Semoga aja. Mungkin H-7 lah, H-7, H-10 lebaran mungkin udah ada solusi mengenai gimana cara nge-track para pemudik antar kota akap, antar kota provinsi untuk udah divaksin booster semuanya. Iya. Nih dari tim kita mungkin ada berita-berita mengenai mudik dan booster nih. Ada emang? Ada kayaknya nih. Ini berita-berita di negara kita sendiri ya, di Indonesia ya, atau mungkin di kota kita sendiri, Jakarta. Di kecamatan? Di kelurahan? Mungkin. Sekitar sini ya, terlalu kecil skalanya. Tangga lu dong anjing. Jangan. Dari tim kita lihat, ya Allah. Info terkini Jakarta dilanda badai ya. Dari kemarin. Kayak gue bocor dikit tuh. Dari kemarin nih. Coba kita lihat ya. Apaan tuh? Dari ini. Baca apakah boleh vaksin booster saat puasa? Bener kan nih kita main? Begini aturannya dari DRI. Kenapa begini ya? Begini tuh bahasa baku nggak sih? Nggak tahu. Ini. Begini ya. Begitu. Apakah boleh vaksin booster saat puasa? Pertanyaan ini kerap ditanyakan oleh masyarakat umum karena kan negara kita negara mayoritas muslim. Iya. Coba kita lihat dulu ya. MUI, Sekjen MUI, Amir Syah Tambunan mengatakan kalau misalkan vaksin tidak membatalkan puasa. Vaksin nggak batalkan hukuman tidak apa-apa. Karena alasan mengungkapkan dua alasan mengapa vaksinasi di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa itu pertama tidak masuk dari rongga yang membatalkan puasa. Iya. Atau dua ada hajat yang kita butuhkan untuk memelihara kesehatan fisik kita. Ini nomor dua. Ada kepentingannya. Iya nomor dua ini. Kalau misalkan disuntik pusing langsung paracetamol gimana? Batal. Iya sama aja. Malah enak badan. Iya malah enak badan sakit. Besok kan skip ambil lebaran. Gak puasa-puasa lagi kan. Jedai dong anjing. Iya, makanya gak boleh puasa-puasa lagi. Tapi ini udah di muaran ya ketahuan vaksin di bulan puasa udah ada di fatwa MUI. Nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi Covid. Ada tuh. Ada hukumnya. Ada. Anjir baru tahu loh gue. Kemana aja gue? Ini ada syarat vaksin booster sebagai berikut. Jenis vaksinnya ada banyak dikasih tahu semua. Apa aja jenis vaksinnya kalau boleh tahu? Ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Sinopharm. Ada 4 ya? Ada 4. Oke. Ini ada dosis-dosisan. Panjang banget. Iya, sebenarnya kita nggak masalah sama dosisnya. Berarti kalau misalkan berdasarkan pernyataan Bapak dari MUI tadi, kalau pas mudik ternyata mungkin nanti ada di perjalanan diberikan vaksin booster gratis. Boleh. Tapi efeknya kita nggak tahu. Orang beda-beda. Takutnya nanti ada yang kuat, bisa jadi tambah kuat. Malah seger. Iya, kuat 2 kilo lemes kan. 2 kilo. Nggak tahu anjir. Masuk jurang. Kalau nggak vaksin.
Ada nggak? Enggak. Kan efeknya beda-beda. Katanya memperbesar doang dulu. Iya. Tapi hoax. Hoax. Efeknya RP, ereksi jangka panjang. Anjing. Gue lebih milih lemes daripada itu. Iyalah. Gak enak. Iyalah anjir. Nyut gimana ya? Gak enak bro coba kita gambarin kayak lagi mudik di jalan vaksin. Sip. Tegang di jalan nih. Masih tegang badan. Ini yang keras. Iya, mungkin adrenalin tinggi juga kan. Alas roban belok-belok. Alas roban lempeng. Anjir. Gak berasa. Iya, aduh. Tapi ini syarat yang kedua adalah ada hajat yang kita butuhkan untuk memelihara kesehatan fisik kita. Ada ini. Kayak ini kan karena kepentingan kesehatan, jadi nggak apa-apa divaksin. Iya. Tapi kalau itu dia paracetamol itu efeknya bro. Gimana? Kalau pusing, pasti ntar itu minum obat, batalin aja nggak apa-apa. Kalau vaksin 1-2 kan vaksin utama tuh, efeknya mungkin berat. Tapi kan booster. Nggak tahu ya. Nggak tahu booster bisa jadi efeknya lebih nggak ada. Lebih ringan. Lebih ringan dibanding yang pertama atau yang kedua. Ya. Cuma kalau vaksin tuh harus makan dulu nggak sih? Enggak kayaknya sih enggak harus makan, harus daftar. Waduh, daftar dulu, gitu, taruh tangan. Daftar vaksin pertama susah. Enggak, daftar daftar gampang, dapat jatahnya yang dulu kan karena pertama banget sih. Keuntungan gua waktu pertama tuh bulan Oktober. Awal di kelurahan. Gampang, datang cak langsung Mas mau vaksin ya, daftar dipanggil suntik selesai. Iya gampang. Yang kedua lupa tuh gua. Kedua gua di RT sebelah. Nyediain, enak banget, sumpah enak banget. Berarti bisa ya, enak kayak deket ya, vaksin tuh sekarang sebenarnya bisa dijangkau. Dijangkau. Karena mau disamperin. Ini? Oh iya, bener. Disamperin. Di door to door. Dulu di kampung gue di Solo disamperin. Samperin ya? Tapi enak lah kalau misalkan sekarang mah udah vaksin booster udah terjangkau oleh semuanya lah. Intinya vaksin diperbolehkan oleh MUI atau yang udah keluar dan anti batal. Dan semoga aja buat nanti pada saat udah hari-harinya mudik menjelang lebaran, orang-orang pada mudik, mungkin bagi orang-orang yang belum vaksin atau memang dia nggak pengen antigen atau pengen vaksin cuma susah, pemerintah ngasih jalan keluar. Pasti ada solusinya. Semoga yang ngasih jalan keluar ya. Udah kali kita ngomongin ini. Ya udah lah ya, yang udah ngomongin. Cabut lu. Cabut. Lu cabut juga. Cabut. Ya udah, ayo.